Teman-teman, yuk kita bahas soal terbaru UTBK. Aku punya soal esensial UTBK loh. Ini video pertama untuk persiapan UTBK. Hai Sobat Andal, selamat datang di channel YouTube Andal 5 Juara. Ini adalah contoh soal yang pertama. Hai teman-teman, yuk kita bahas mengenai soal pengetahuan kuantitatif. Harga 3 kaos adalah 135.000 dan harga 1 celana adalah X rupiah. Anita akan membeli 2 kaos dan 1 celana. Jika ia membayar dengan uang 200.000 rupiah, maka jumlah uang kembalian yang akan diterimanya adalah bla 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 rupiah. Jawabannya yang A, B, C, D, atau E nih teman-teman. Oke, yuk kita bahas. Yang pertama, kita akan misalkan terlebih dahulu. K itu adalah harga 1 buah kaos. Berarti kalau harga 3 kaos 135.000, 3K sama dengan 135.000. K adalah 135.000 dibagi dengan 3. K adalah 45.000. 45.000 rupiah ini untuk harga 1 buah kaos. Di sini kita akan mencari kembalian. Berapa sih jumlah uang kembalian yang akan diterima oleh Anita? Jika Anita membeli 2 buah kaos dan 1 celana, dengan Anita membayar uang sebesar 200.000 rupiah. Dengan cara 200.000 rupiah dikurangi dengan 2. Kenapa 2? Karena Anita membeli 2 kaos dikali dengan harga 1 kaos adalah 45.000. Ditambah harga 1 celana adalah X. 200.000 rupiah dikurangi dengan 90.000 rupiah. 90.000 rupiah itu hasil dari 2 dikali 45.000 rupiah. Next, 200.000 rupiah dikurangi 90.000 rupiah adalah 110.000 rupiah dikurangi dengan X. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah yang D. Ini adalah contoh soal yang kedua. Hai teman-teman, yuk kita bahas mengenai soal pengetahuan kuantitatif. Jika f pangkat 2x sama dengan 2fx plus 2 memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan fx sama dengan x min 3, maka hasil kali akar-akar persamaan tersebut adalah bla bla bla. Jawabannya yang A, B, C, D, atau E nih teman-teman. Yuk kita bahas. Untuk menyelesaikan soal tersebut dengan cara f pangkat 2x sama dengan 2fx plus 2. Untuk semua yang ada fx-nya, nanti hasilnya itu adalah x min 3. Jadi, x min 3 pangkat 2 sama dengan 2 dikali dengan x min 3 plus 2. Kita jabarkan ya teman-teman ya. X kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 2x dikurangi dengan 6 ditambah 2. Min 6 itu diperoleh dari 2 dikali dengan min 3. X kuadrat dikurangi dengan 6x plus 9 sama dengan 2x min 4. Min 4 itu dari min 6 ditambah dengan 2. X kuadrat dikurangi min 8x. Min 8x itu diperoleh dari min 6x dikurangi dengan 2x. Jadi min 8x. Kenapa seperti itu? Karena angka yang ada di ruas kanan jika dipindah atau diperlakukan sama ke ruas kiri, berarti itu harus di min atau sebaliknya. Jika di ruas kanan hasilnya positif, berarti di sebelah kiri hasilnya adalah negatif. Lalu plus 13 dari plus 9 ditambah 4. Jadi hasilnya plus 13. Di sini kita akan mencari berapa sih hasil kali akar-akar persamaan tersebut dengan cara X1 dikali X2 sama dengan C dibagi A. Gimana caranya kita tahu C dan A-nya? Itu dari yang X kuadrat dikurangi 8X plus 13 sama dengan 0. A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah min 8, dan C-nya itu adalah 13. Jadi, C dibagi A sama dengan 13, dibagi 1 sama dengan 13. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal tersebut adalah yang B. Ini adalah contoh soal yang ketiga. Hai teman-teman, yuk kita bahas mengenai soal pengetahuan kuantitatif. Soalnya diketahui suatu seri angka sebagai berikut. X, 60, 55, 49, 42, 34, dan Y. Nilai dari 2Y min X adalah bla bla bla. Jawabannya yang A, B,
C, D, atau E nih teman-teman. Yuk kita bahas. Ditanyakan nilai dari 2Y min X. Jadi kita akan mencari Y dan X-nya terlebih dahulu. Dengan cara 60 ke 55 itu adalah min 5. Jadi dikurangi 5. 55 ke 49 adalah min 6. 49 ke 42 itu adalah min 7 dan 42 ke 34 itu adalah min 8. Dari pola di atas dapat diperoleh nilai X dan Y dengan cara, berarti ini kan berurutan ya teman-teman ya. Kalau yang di atas itu kan min 5, min 6, min 7, min 8. Berarti sebelumnya min 5 itu adalah min 4. Berapa sih hasilnya 60 ini itu sebelum dikurangi min 4? Jadi 64. Lalu yang 34 ini berapa sih angka kalau dikurangi min 9? Jadi hasilnya 25. Jadi nilai X adalah 64 dan Y adalah 25. Maka 2Y dikurangi X sama dengan 2 dikali dengan Y-nya itu adalah 25 dikurangi dengan 64. Hasilnya yaitu min 14. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Beberapa tips dan trik dalam mengerjakan soal pengetahuan kuantitatif. Yang pertama, membaca dengan cermat soal dan memahami yang ditanyakan. Kemampuan membaca cepat dan cermat diperlukan agar peserta tes mampu menyimpulkan yang ditanyakan dalam soal. Yang kedua, teliti dan efisien. Tes bagian pengetahuan kuantitatif memerlukan perhitungan yang lebih banyak, sehingga harus teliti dan efisien dalam menghitung. Yang ketiga, mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Kerjakan soal yang mudah dan segera tinggalkan soal yang susah, agar tidak kehabisan waktu dalam mengerjakan. Karena berlama-lama dalam soal tertentu akan merugikan kita jika kurang paham cara menyelesaikan soal tersebut. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video aku. Jangan lupa untuk di like, subscribe, and comment. See you on next video ya. Dadah!